Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Tabarenta. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama teman-teman saya. Yang pertama ada Awaludin, yang kedua ada Lianda Putra, yang ketiga ada Makdum, yang keempat ada Poniman, yang kelima ada saya sendiri, yang keenam ada Yogi Kusnaidi yang berjudul Cyberlaw. Baiklah, yang pertama-tama bakalan kita jelasin ada definisi, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada aspek Cyberlaw, yang keempat ada dampak positif, yang kelima ada dampak negatif, yang keenam ada cybercrime. Definisi Kleiber Law. Hukum Kleiber adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, dan hukum mayantara. Contoh pencurian lewat internet, perusakan database pada perusahaan tertentu. Tujuan Kleiber Law sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindakan pidana maupun penanganan tindakan pidana. Kleiber Law akan menjadi dasar hukum dalam proses pengangkatan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencurian uang dan kejahatan terorisme. Dengan kata lain, Kleiber Law diperlukan untuk menanggulangi kejahatan Kleiber. Aspek Kleiber Law. 1. Aspek hak cipta, aspek merek dagang, aspek fitnah dan pencemaran nama baik. 4. Aspek privasi. 5. Asas-asas yurisdikasi dalam ruang siber. Hak cipta yang sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Aplikasi internet seperti website dan email membutuhkan perlindungan hak cipta. Publik beranggapan bahwa informasi yang tersedia di internet bebas untuk didownload, diubah, dan diperbanyak. Ketidakjelasan mengenai prosedur dan pengurusan hak cipta aplikasi internet masih banyak terjadi. Merek dagang. Aspek merek dagang ini meliputi identifikasi dan membedakan suatu sumber barang dan jasa yang diatur dalam Undang-Undang Merek. Fitnah dan pencemaran nama baik. Hal ini meliputi gangguan atau pelanggaran terhadap reputasi seseorang berupa pertanyaan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek, dan penghinaan. Walau semua tindakan tadi dilakukan dengan menggunakan aplikasi internet, namun tetap tidak menghilangkan tanggung jawab hukum bagi pelakunya. Jangan karena melakukan fitnah atau sekedar olok-olok di email atau chatroom, maka kita bebas melanggang tanpa rasa bersalah. Privasi. Di banyak negara maju di mana komputer dan internet sudah diakses oleh mayoritas warganya, privasi menjadi masalah tersendiri. Makin seseorang makin menggantungkan pekerjaannya kepada komputer, informasi personal apa saja yang dapat diberikan kepada orang lain. Lalu, apa sajakah informasi pribadi yang tidak diakses orang lain? Apakah dan bagaimana dengan pengiriman informasi pribadi yang anonim? Asas-asas yurisdiksi dalam ruang cyber. Dalam ruang cyber, pelaku pelanggaran seringkali menjadi sulit dijerat karena hukum dan pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang terjadi, mengingat pelanggaran hukum bersifat transnasional, tetapi akibatnya justru memiliki implikasi hukum di Indonesia. Dampak dari cyberlaw itu sendiri memiliki positif dan negatif. Positifnya, yang pertama, berkurangnya tindak kejahatan di internet. 2. Semakin tegasnya aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ketiga, orang tidak takut lagi apabila melakukan transaksi melalui internet. Namun, ada juga negatifnya. Yang pertama, penyadapan email, PIN untuk internet banking, pelanggaran terhadap hak-hak privasi,
penggunaan kartu milik orang lain, kartu kredit milik orang lain. Cybercrime. Cybercrime adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara online. Kejahatan ini tidak mengenal waktu dan tidak pilih-pilih target. Tujuan cybercrime sendiri beragam. Contoh sekedar iseng sampai kejahatan serius yang merugikan korbannya secara finansial. Serangan cybercrime DDoS atau Distributed Denial of Service adalah serangan cyber yang dilakukan oleh hacker dengan cara membanjiri lalu lintas server, jaringan, ataupun sistem. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengganggu lalu lintas normal menjadi overload sehingga pengguna sah ataupun pengguna tidak dapat mengakses website tersebut. Serangan cybercrime. Email phishing. Email phishing juga menjadi salah satu serangan cyber yang banyak terjadi di Indonesia. Dalam melakukan serangan ini, hacker akan menggunakan email yang mengirim email palsu yang berisi link berbahaya. Hacker akan menulis pesan semirip mungkin dengan email sah agar korban percaya dan mengikuti perintah yang sudah dituliskan di dalam email. Injeksi SQL. Dalam melakukan serangan menggunakan injeksi SQL, hacker akan memanfaatkan celah keamanan pada website atau aplikasi. Melalui celah tersebut, hacker akan memasukkan perintah SQL berbahaya ke dalam database mesin server sehingga mereka dapat masuk ke dalam sistem tanpa username dan password. Password checker, suatu tindakan mencuri password orang lain dengan menggunakan suatu program yang dapat membuka enkripsi password. Tindakan ini juga sering dilakukan untuk menonaktifkan suatu sistem pengamanan password. Spoofing adalah tindakan memalsukan data atau identitas seorang sehingga pelaku dapat melakukan login ke dalam suatu jaringan komputer layaknya user yang asli. Sniffing adalah bentuk cybercrime di mana pelaku pencuri username dan password orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja. Pelaku kemudian dapat memakai akun korban untuk melakukan penipuan atas nama korban atau merusak atau menghapus data milik korban. Destructive device. Ini adalah program atau software berisi virus di mana tujuan adalah untuk merusak atau menghancurkan data-data di dalam komputer korban. Beberapa yang termasuk dalam program ini adalah Worms, Trojan Horse, Nukes, Email Booms, dan lain-lain. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.